Ya, apa nggak sekalian Gunung Merapi, Gunung Semeru itu kita pindahkan juga gitu ya. Supaya nggak mengganggu warga di sekitar sana, di sekitar pegunungan gitu. Karena gunung-gunung ini kan sudah beberapa kali meletus dan kemudian sudah banyak korban gitu ya. Jadi apa mungkin Kiai Ma'ruf Amin itu nanti meminta kepada Erick Thohir untuk memindahkan Gunung Semeru, Gunung Merapi, Gunung Krakatau, pindahin ke tanah milik Pelindo. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang melakukan banyak keajaiban. Yang selalu bisa memberikan kejutan, yang melakukan hal-hal yang bahkan gak pernah kita pikirkan sebelumnya. Selalu ajaib gitu ya. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Wakil Presiden Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini buat kalian yang agak-agak kurang kuat, silahkan skip aja deh. Ini konten tepi jurang semua ini soal Kiai Ma'ruf. Ya karena dari sekian banyak politisi yang ada di Indonesia hari ini, yang paling bisa memberikan keajaiban besar itu cuma Kiai Ma'ruf gitu. Karena coba bayangkan, di tahun 2019, ketika nggak ada satupun lembaga survei yang menyebutkan nama Kiai Ma'ruf gitu ya, tanpa relawan, tanpa elektabilitas, tiba-tiba jadi cawapres. Kurang ajaib apa gitu? Bahkan setelah terpilih menjadi Wakil Presiden Indonesia dari tahun 2019 sampai sekarang 2023 gitu ya. Itu kan ajaib juga karena terlihat nggak ngapa-ngapain. terlihat. Sebenarnya sih ngapa-ngapain gitu, tapi karena terlihat nggak ngapa-ngapain, jadinya banyak orang nggak tahu siapa nama Wakil Presiden Indonesia. Banyak yang nggak tahu gitu. Sementara mereka yang tahu nama Wakil Presiden Indonesia, banyak dari mereka itu mempertanyakan atau nyindir atau mengkritik karena Kiai Ma'ruf terlihat nggak ngapa-ngapain. terlihat. Tapi kemarin gitu ya, Kiai Ma'ruf tiba-tiba melakukan keajaiban karena ketika terjadi ledakan atau kebakaran di Depo Pelumpang yang kemudian mengakibatkan banyak rumah warga itu ikut terbakar dan ada 19 orang kabar terbaru meninggal dunia karena insiden ini gitu ya. Tiba-tiba Kiai Ma'ruf Amin langsung meninjau lokasi. Ajaib ini, ajaib gitu. Karena sejak tahun 2019 sampai sekarang itu jarang-jarang kita ngelihat Kiai Ma'ruf turun ke lapangan. Ajaib. Keajaiban gitu. Apa karena mungkin sekarang sudah tahun 2023 di mana Kiai Ma'ruf mungkin ya merasa lagi lincah-lincahnya. Lagi semangat-semangatnya gitu ya. Yang mana tahu gitu kan, tahun depan kan sudah pilpres gitu. Yang mana tahu kursi wapres itu cukup nyaman. sehingga menyehatkan gitu ya. Jadi selama beberapa tahun itu Kiai Ma'ruf mungkin disehatkan di kursi wapres. Ya karena ketika Kiai Ma'ruf meninjau lokasi kemarin, lokasi kebakaran gitu ya, beliau itu memberikan satu arahan atau instruksi kepada Erick Thohir yang bagi saya itu adalah instruksi yang cukup ajaib gitu. Karena Kiai Ma'ruf itu meminta agar depo Pertamina ini dipindahkan ke Pelindo. Dia minta dipindahkan. Beliau meminta untuk dipindahkan. Ini ajaib gitu. Ya karena kurang ajaib apa? Warga yang di Tanah Merah itu kan mereka menduduki lahan milik Pertamina. Rumah-rumah yang mereka bangun di sana adalah rumah-rumah ilegal sehingga ketika terjadi kebakaran seperti sekarang dan kemudian yang disuruh pindah adalah depo Pertamina. Ini ajaib gitu. Dan lebih ajaib lagi ternyata gitu ya, Erick Thohir langsung merespon dan menyetujui.
Karena dalam hitungan jam, tiba-tiba hari ini muncul satu berita bahwa Erick Thohir sudah memutuskan bahwa depo Pertamina atau depo Pelumpang itu akan dipindahkan ke pelabuhan, akan dipindahkan ke tanah milik Pelindo katanya. Jadi ini ajaib nih. Karena untuk memindahkan depo yang cukup besar, yang luasnya sekitar belasan hektar itu, ternyata cuma dibutuhkan waktu beberapa jam aja. Tiba-tiba selesai, tiba-tiba diputuskan, oke, kita akan pindah, tahun depan kita bangun. Buset. Ajaib ini. Ini kok tahun 2023 ini kok banyak keajaiban. Lebih ajaib lagi, seorang pengamat yang cukup cerdas dari universitas yang cukup besar di Indonesia, yang menamakan dirinya sebagai pengamat energi katanya gitu ya, justru menyetujui pilihan ini gitu. Karena ini adalah pilihan yang tepat katanya. Memindahkan depo Pelumpang Pertamina itu ke Pelindo, itu adalah pilihan tepat dan jauh lebih sederhana dibandingkan memindahkan warga yang ada di sana katanya. Ini ajaib. Pengamat energi, tapi ajaib gitu, karena nggak sesuai. Pengamat energi, tapi kayaknya nggak tahu energi gitu. Karena kalau kita mau bandingkan, memindahkan depo Pelumpang atau memindahkan warga yang ada di sana gitu ya, jelas lebih mudah memindahkan warga. Karena itu sudah kita lakukan berkali-kali. Penggusuran itu biasa. Apalagi itu berada di atas tanah milik BUMN. Biasa gitu. Kita sudah terlatih lah untuk melakukan penggusuran. Berkali-kali kita melakukan itu. Tapi kenapa sekarang kemudian yang mau dipindahkan adalah depo Pelumpang? Yang mau digusur depo Pelumpang. Ajaib. Karena kalau kita mau bandingkan gitu ya, pilihannya kalau antara memindahkan depo Pelumpang atau memindahkan warga, jelas lebih mudah, lebih sederhana memindahkan warga gitu. Selain karena kita sudah pengalaman, juga yang dibutuhkan kan nggak banyak gitu. Kalau misalkan rusunnya sudah ada, ya tinggal pindah aja gitu. Barang-barang pindah selesai gitu. Kalaupun misalkan rusunnya belum ada, ya tinggal kita bangun, dan membangun rusun itu nggak akan pernah serumit membangun depo. Karena jaringan pipanya sudah terlanjur tersambung. Ini kalau dipindahkan semua, mau berapa waktu, mau berapa tahun ini mau dipindahkan. Butuh berapa tahun pengerjaannya gitu ya. Menurut estimasi Erick Thohir hari ini, pemindahan depo Pelumpang ini butuh waktu sekitar 3,5 tahun katanya. Jadi kalau ini mau dikerjakan tahun depan, tahun 2024, ya otomatis secara total itu sekitar 4,5 atau 5 tahun prosesnya gitu. Jadi itu kan cukup lama gitu. Kalau kita bangun rusun, paling setahun juga selesai gitu ya. Atau paling lama juga 2 tahun, orang tinggal pindah selesai gitu. Kenapa kemudian memilih jalan yang lebih nggak sederhana? Memilih pindah depo Pelumpang gitu. Ya karena bagi saya gitu ya, pemindahan depo Pelumpang ini harus melalui kajian yang matang, harus melalui pemikiran atau pertimbangan yang benar gitu. Dan ini mustahil matang, ini mustahil dikaji karena keputusannya hanya dalam hitungan jam. Baru terbakar, terus kemudian hari ini muncul keputusan kita akan pindahkan. Nggak mungkin ada kajian kalau kayak gini gitu. Karena cuma hitungan jam ini. Keputusannya sudah dibuat gitu. Jadi kalau keputusan memindahkan depo Pelumpang hanya karena berdasarkan kebakaran gitu ya, karena terjadi kebakaran terus kemudian dipindahkan, ini adalah keputusan yang sangat reaktif gitu. Tidak melalui kajian-kajian yang benar gitu. Dan lebih dari itu akan muncul banyak pertanyaan selanjutnya. Kalau depo Pelumpang dipindahkan, nanti dia mau dibuat apa? Depo Pelumpang ini mau dikosongin, mau nggak diaktifkan gitu ya. Atau mau dibuat apa? Karena definisi memindahkan itu kan ya memindahkan semua aktivitas yang ada di sana. Kalaupun misalkan barang-barangnya nggak ikut dipindahkan gitu ya, atau kita bangun baru di tempat lain gitu ya, kan jadi nggak kepake. Kalau kita mau ambil semua barang-barang yang ada di depo Pelumpang kemudian dipindahkan ke tempat yang lain, lah terus nanti tanah ini kosong mau jadi apa? Mau ditempati warga lagi? Mau dibiarkan warga menempati tanah-tanah ilegal, tanah milik BUMN ini? Itu kan menjadi pertanyaan besar gitu ya. Jadi semua pertanyaan ini nggak akan terjawab gitu. Ya karena gimana caranya menyelesaikan permasalahan dengan cara yang ya nggak sesuai gitu.
Aneh gitu. Ini yang bermasalah warga yang menduduki lahan milik Pertamina atau milik BUMN itu warga gitu ya. Ketika terjadi masalah atau kebakaran yang digeser atau dipindahkan depo. Sementara warganya yang ilegal itu mau dipertahankan. Ini ajaib gitu. Ya karena ini mengajarkan banyak orang atau mengajarkan masyarakat Indonesia untuk nggak takut-takut melakukan penyerobotan lahan gitu. Karena tanpa diajarkan pun gitu ya, sebelumnya sebenarnya banyak orang melakukan penyerobotan lahan milik perhutani yang belasan ribu hektar atau ratusan ribu hektar seluruh Indonesia gitu ya. Itu kan ada di mana-mana. Itu banyak terjadi penyerobotan. Jadi kalau sekarang kemudian pemerintah itu memilih menggeser depo Pertamina hanya demi membela warga yang melakukan atau membangun rumah di atas tanah milik negara, bagi saya itu memunculkan motivasi yang lebih besar lagi nanti. Ini bisa terjadi banyak penyerobotan ini. Ya karena coba bayangkan gitu ya, ini kan ibaratnya gitu ya, ada pom bensin terus kemudian ada orang jualan gitu ya, sehari 2 hari jualan gorengan, merasa nyaman, bikin tenda seminggu, 2 minggu, 5 bulan, kemudian bikin bata sederhana supaya nggak kehujanan alasannya. Setahun 2 tahun jadi rumah gitu ya. Dan karena ngerasa enak, ngajak tetangga, temen, saudara, bikin juga, jual gorengan, bikin warung-warung tenda, jadi rumah. Dan setelah terjadi masalah, yang disuruh pindah pom bensinnya. Ini ajaib sekali, menginspirasi. Karena kalau kejadiannya udah kayak gini, kan udah kebaca polanya gitu ya. Kita bisa nyerobot lahan, bisa menduduki lahan milik negara atau milik BUMN. Ya selama itu nggak ada pembubaran gitu ya, atau dilakukan secara masif, banyak orang juga melakukan hal yang sama, maka itu bisa dilegalkan. Jadi tinggal nunggu kampanye aja, kita sodorin itu kontrak politik, langsung jadi setelah itu. Langsung jadi legal gitu, sehingga kalau terjadi masalah yang dipindahkan adalah deponya. Ini ajaib gitu. Ya apa nggak sekalian Gunung Merapi, Gunung Semeru itu kita pindahkan juga gitu ya, supaya nggak mengganggu warga di sekitar sana, di sekitar pegunungan gitu. Karena gunung-gunung ini kan sudah beberapa kali meletus dan kemudian sudah banyak korban gitu ya. Jadi apa mungkin Kiai Ma'ruf Amin itu nanti meminta kepada Erick Thohir untuk memindahkan Gunung Semeru, Gunung Merapi, Gunung Krakatau, pindahin ke tanah milik Pelindo. Sekalian gitu, supaya totalitas. Masa nggak bisa mindahin depo aja bisa gitu ya, yang milik negara. Masa mindahin gunung nggak bisa, yang nggak ada kepemilikannya. Ya bagi saya itu menyedihkan sekali gitu ya. Saya berusaha tertawa dan menertawakan karena saya udah nggak ngerti gitu. Kok bisa gitu pemerintah memindahkan depo yang sebenarnya berdiri di atas lahan milik mereka sendiri. Sementara warga yang mendirikan bangunan di atas tanah milik negara malah mau dipertahankan, malah dibela-belain. Ini ada apa ini? Ada apa? Apa tahun 2023? Ya kalau meledaknya tahun 2020 mungkin beda solusinya gitu ya. Mungkin penggusuran langsung. Tapi dari kejadian ini, setelah saya bikin konten materi ini gitu ya, cukup lama saya bikin konten ini, berjam-jam, yang biasanya cuma sejam 2 jam selesai, ini 5 jam saya mikirin gitu ya. Karena saya takut gitu, takut salah gitu. Ini yang mau dipindah ini apa? Setelah saya coba lihat petanya gitu ya, itu kan memang ada 2 tabung itu, ada 2 baris tabung gitu ya. Terus kemudian yang agak dekat dengan warga itu kan ya 1 baris. Kalau misalkan ini ya, yang mau dipindahkan itu tabung di baris kedua yang dekat dengan perumahan warga, mungkin setelah itu akan lebih aman. Mungkin gitu ya. Tapi itu kan bukan pemindahan namanya. Itu namanya memindahkan sebagian, bukan memindahkan depo pelumpang gitu kan. Jadi
setelah saya coba renungkan lagi soal pemindahan ini emang nggak benar gitu. Karena justru kita membenarkan tindakan-tindakan yang salah. Jadi apa bedanya dengan Anies Baswedan jadinya? Erick Thohir, Kiai Ma'ruf Amin, apa bedanya dengan Anies Baswedan? Kalau Kiai Ma'ruf Amin dengan Anies gitu ya, itu masih ada kaitannya lah. Tahun 2017 kan GNPF, aksi bela ulama, aksi bela Islam dan sebagainya itu kan ya karena ada surat fatwa dari MUI gitu ya, GNPF MUI gitu. Jadi ya masih ada kaitannya, tapi Erick Thohir ini kan nggak ada gitu. Jadi kalau kemudian sekarang dia ingin memindahkan depo pelumpang Pertamina ke tanah milik Pelindo, jadi nggak ada bedanya. Membenarkan, melegalkan orang-orang yang sudah melakukan tindakan-tindakan yang salah. Jadi kalau ini dipindahkan, ya bagi saya itu nggak sesuai gitu. Kalaupun misalkan nanti dipindahkan terus kemudian warga yang menduduki lahan milik Pertamina yang diketahui itu ilegal, itu kemudian juga digusur, ditata rapi supaya tidak ada orang yang menduduki lahan milik Pertamina misalkan gitu ya. Tapi kan pertanyaan selanjutnya lah, terus ngapain pindah kalau warganya juga digusur? Kalau warganya juga ditertibkan, ngapain deponya pindah? Kan jadi aneh gitu ya. Karena kalau warganya digusur mestinya depo nggak perlu pindah karena udah oke gitu. Udah aman semestinya gitu. Jadi dari cerita pemindahan depo ini bagi saya itu adalah keajaiban. Keajaiban jelang tahun 2024 gitu. Sehingga saya coba mencari tahu komentar-komentar orang lain karena dari banyak komentar yang ada di media itu banyak orang, bukan orang sih, banyak pengamat mengatakan setuju gitu. Ini bagus, oh ini paling baik, pilihan paling bijak dan sebagainya. Tapi bagi saya itu nggak masuk akal gitu. Sampai kemudian saya kemarin membaca juga satu berita bahwa Presiden Jokowi itu juga ternyata memberikan dua opsi gitu ya. Apakah, tolong dianalisa katanya, apakah deponya ini harus dipindahkan atau warganya yang harus direlokasi, harus digusur gitu. Ini coba dilihat gitu ya. Sehingga ketika Pak Jokowi baru menginstruksikannya kemarin gitu ya, kemudian sudah muncul keputusannya hari ini, bagi saya itu terlalu cepat gitu, terlalu cepat banget gitu. Jadi kalau saya baca dari pernyataan Pak Jokowi, sebenarnya itu pertimbangan yang harus dibuat matang gitu. Maksudnya, kalau memang depo ini mau dipindahkan, harusnya beralasan. Alasannya karena memang sudah nggak layak, karena teknologinya kurang bagus, karena lokasinya kurang luas dan sebagainya. Alasannya itu harus tepat gitu. Tapi kalau kemudian memindahkan depo dan mempertahankan warga untuk ada di sana, ini nggak masuk akal bagi saya. Jadi setelah saya coba scrolling di Google, cari berita terkait komentar para pejabat kita terkait depo pelumpang ini, saya kemudian menemukan satu komentar yang sebenarnya saya kurang suka gitu. Tapi komentar ini paling benar menurut saya gitu. Karena saya agak kurang suka dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Tapi komentarnya hari ini itu paling benar gitu. Karena Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa ini jangan dibalik-balik ya katanya. Ini depo Pertamina itu sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Sementara warga yang ada di sana itu menempati tanah milik Pertamina. Merekalah yang harus dipindahkan. Jangan dibalik-balik, kata Pak Luhut gitu ya. Dan yang paling menarik dari pernyataan Pak Luhut adalah tidak boleh membuat popularitas dari pemindahan ini. Jadi mungkin gitu ya. Menurut Pak Luhut, memindahkan depo pelumpang Pertamina ke wilayah lain itu membuat popularitas, mencari popularitas. Jadi ya mungkin kayak Anies itu yang mencari popularitas waktu menjadi calon gubernur DKI. Apakah Pak Luhut menyindir Kiai Ma'ruf atau Erick Thohir? Nggak tahu. Apakah Pak Luhut berbicara soal popularitas ini setelah ada usulan untuk memindahkan depo pelumpang? Iya. Jadi yang dimaksud Luhut Binsar Panjaitan agar tidak mencari popularitas dari kasus ini, itu mungkin yang dimaksud adalah orang-orang yang ingin memindahkan depo pelumpang ini. Ya siapa lagi kalau bukan Kiai Ma'ruf sama Erick Thohir. Nggak tahu lah apa yang ada dalam pikiran Pak Luhut waktu itu kemarin gitu ya. Karena ini juga menarik gitu. Karena kalau kita ngelihat secara politik gitu ya. Kalau secara legal udah jelas warganya yang salah. Tapi secara politik ini bisa berbeda per
perbandingannya, pertimbangannya gitu. Karena secara politik ya mungkin kalau kita memindahkan depo itu akan terlihat heroik gitu ya. Terlihat membela hak atas tanah, hak warga Jakarta misalkan. Terlihat heroik gitu. Meskipun sebenarnya salah. Dan secara bisnis atau peluang korupsi memang lebih banyak, lebih baik kalau memindahkan depo gitu. Karena kalau depo ini dipindahkan, itu anggarannya besar sekali. Nggak semurah bikin rusun gitu. Mindahin depo itu mahal gitu. Dan kita nggak bisa ngecek. Karena ya orang awam banyak nggak tahu harga-harga bangunan untuk depo Pelumpang ini gitu kan. Jadi nggak bisa ngecek. Kalau perumahan kan kita bisa taksir. Banyaklah orang yang bisa, banyak orang tahu gitu ya. Semua kita kan hampir semua orang kan ya pernah bikin rumah, bisa ngelihat estimasi dan sebagainya gitu kan. Kita bisa kira-kira lah. Tapi kalau pembangunan depo Pelumpang gitu ya, terkait pemindahan dan sebagainya, anggarannya itu kan kita nggak kebayang gitu. Kalau misalkan cuma 1 miliar terus kemudian ditulis 10 miliar, siapa yang bisa bantah? Yang bisa bantah kan cuma orang-orang yang memang mengerjakan atau memang pelakunya gitu. Sehingga dengan pemindahan depo ini, dengan keputusan memindahkan depo Pelumpang, bagi saya itu membuka peluang korupsi, membuka peluang anggaran membengkak gitu. Berbeda halnya misalkan memindahkan warga, karena kalau memindahkan warga itu sulit korupsinya. Karena bangunannya ya mudah kelihatan, banyak orang yang menjadi saksi dan menempati rusun itu gitu. Jadi ya susah untuk dimanipulasi. Tapi kalau mindahin depo, wah itu banyak alasannya. Tapi saya nggak menuduh gitu ya. Itu kan cuma kata saya gitu. Jadi ya yang nggak tahu apakah keputusan memindahkan depo Pelumpang ini berdasarkan analisa politik, berdasarkan kepentingan politis jelang Pilpres 2024, berdasarkan kepentingan bisnis dan korupsi karena peluangnya lebih besar, atau berdasarkan popularitas suara untuk meraih simpati banyak orang. Kita nggak tahu. Tapi pada intinya bagi saya sesuatu yang benar itu harus dijalankan dengan benar. Karena kalau sesuatu yang benar kemudian disalahkan, ini ujungnya nggak akan benar. Sama kayak Anies gitu. Terpilih menjadi gubernur DKI kan ujungnya nggak benar gitu. Jadi apa yang mau kita harapkan dengan praktek-praktek politik yang seperti ini? Jadi ya mohon maaf buat mungkin banyak teman yang menjadi relawan Pak Erik, relawan Kiai Ma'ruf, atau orang-orang yang pengikut Kiai Ma'ruf Amin dan sebagainya. Saya mohon maaf, tapi bagi saya ini adalah pernyataan yang menurut saya paling pas, paling rasional. Bahwa ada sesuatu yang menyakitkan, begitulah kejujuran. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.